Renata Chaya Fitri Kailani dari kelas 11 AKL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, yang pertama adalah analisis kekuatan atau STRONG. STRONG dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi kekuatan dari perusahaan atau organisasi saat ini. Analisis ini dapat diisi dengan menggunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama, apa kelebihan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan itu? Yang kedua, apa yang membuat organisasi atau perusahaan lebih baik jika dibandingkan dengan organisasi perusahaan lainnya? Yang ketiga, apa saja keunikan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi? Yang berikutnya adalah analisis kelemahan atau weakness. Weakness adalah cara untuk menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi sebuah kendala serius dalam memajukan suatu perusahaan atau organisasi. Analisis ini dapat diisi dengan panduan sebagai berikut. Pertama, apa saja yang dapat dilakukan pengusaha dalam meningkatkan perusahaan atau organisasi? Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor penyebab hilangnya penjualan? Yang ketiga, apa yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi? Yang berikutnya adalah analisis peluang atau opportunity. Opportunity dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi peluang yang berada di luar organisasi atau perusahaan dan mampu memberikan peluang untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan di masa depan. Analisis ini dapat diisi dengan panduan sebagai berikut. 1. Apa saja kesempatan yang mampu Anda lihat? Yang kedua, apa perkembangan tren yang sejalan dengan organisasi atau perusahaan Anda? Yang berikutnya adalah analisis ancaman atau threats. Threats dapat diartikan sebagai cara untuk menganalisis mengenai tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Analisis ini dapat diisi menggunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang menjadi hambatan sekarang dari perusahaan atau organisasi? Yang kedua, hal apa yang dilakukan oleh pihak pesaing perusahaan atau organisasi? Yang ketiga, apakah ada perubahan peraturan pemerintah yang mampu perkembangan organisasi atau perusahaan? Berikut adalah penjelasan mengenai analisis SWOT. Jadi, apabila kita ingin mendirikan suatu perusahaan ataupun usaha, kita harus tahu kekuatan produk kita ini apa, kelemahannya di mana, peluangnya itu bagaimana, dan ancaman-ancamannya itu apa saja. SWOT juga memiliki fungsi ya teman-teman. Fungsi SWOT yaitu yang pertama, memasuki sebuah industri yang baru. Yang kedua, memutuskan peluncuran produk baru. Yang ketiga, menganalisis posisi dari perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, melihat sejauh mana kelemahan dan kekuatan dari perusahaan. 5. Membuat suatu keputusan saat memecahkan masalah yang memiliki kaitan dengan peluang dan ancaman yang muncul dalam suatu usaha. Agar kalian semakin paham dengan materi ini, saya akan memberikan sebuah contoh analisis SWOT untuk usaha nasi goreng. Yang pertama, kekuatan daripada usaha nasi goreng ini adalah nasi goreng ini banyak diminati oleh masyarakat. Yang kedua, harga nasi goreng yang sangat terjangkau, sehingga usaha ini akan laris jika lokasi jualannya strategis. Yang ketiga, masuk ke semua kalangan. Maksudnya, siapa saja bisa mengonsumsi nasi goreng. Penyajian yang praktis sehingga membutuhkan waktu yang singkat. 2. Kelemahan dari usaha nasi goreng ini adalah yang pertama, tidak akan dianggap unik dan berbeda jika si penjual berjualan nasi goreng dengan bumbu dan penyajian yang itu-itu saja. Nasi goreng hanya nikmat jika dikonsumsi pada malam hari. Setiap ibu rumah tangga bisa membuat nasi goreng sendiri. Yang ketiga, peluang usaha nasi goreng adalah tidak perlu sewa tempat apabila rumah sudah ada di pinggir jalan. Yang kedua, bisa sambil menggunakan gerobak saat berjualan. 4. Ancaman usaha nasi goreng adalah semua orang bisa membuat nasi goreng
dan sudah banyak yang berjualan nasi goreng. Siapa yang paling enak dan murah, dia yang paling laris. Oleh sebab itu, jika harganya mahal, maka sulit mendapatkan omset besar. Jadi, analisis SWOT-nya adalah yang pertama, nasi goreng bisa lebih laris jika diarahkan ke ranah yang lebih modern. Yang kedua, mencari tempat yang baru, yang lebih strategis, agar tidak ada pesaing. Yang ketiga, sering-sering mengikuti bazar agar usaha ini dikenal banyak orang. Berikut adalah contoh dari analisis SWOT. Semoga video ini membantu kalian dalam proses belajar kalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.